Bau hangus itu datang lebih dulu sebelum aku melihat apinya. Kain jatuh ke lantai, masih berasap, sementara langkah kaki berhenti tepat di belakangku. Aku berdiri tanpa alas kaki, gaun yang seharusnya kupakai besok tinggal abu di sudut ruangan. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena aku tahu aku sendirian di rumah yang seharusnya aman. Tak ada teriakan. Tak ada penjelasan. Hanya kehadiran seseorang yang tidak perlu berkata apapun untuk menunjukkan kuasanya. Aku menahan napas. Mendengarkan. Detik itu memanjang, sunyi menjadi ancaman. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat dadaku runtuh. Cara api itu dipadamkan dengan rapi, tanpa panik. Dan saat itu aku tahu, ini bukan peringatan. Ini pesan. Tidak ada yang bergerak setelahnya. Hanya rasa takut yang perlahan menetap, seperti asap di paru-paru. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa hidupmu sedang diarahkan ke jurang, tanpa ada jalan mundur? Ponselku bergetar sekali, lalu mati. Di ruang tamu yang terang, bunyinya terdengar seperti sesuatu yang jatuh di ruang gelap. Aku menatap layar hitam itu lebih lama dari yang seharusnya, seolah menunggu ia menyala sendiri dan memberitahu apa yang salah. Di luar, hujan baru saja berhenti. Atap rumah kontrakan memercikkan sisa air dalam ritme pelan, seperti jam yang sengaja diperlambat. Dari jendela, aku bisa melihat lampu jalan menyebar di genangan, memantulkan warna kuning pucat ke dinding. Aku baru pulang dari shift malam di rumah sakit, masih membawa bau antiseptik di rambut, masih menyisakan dengung monitor pasien di telinga. Seharusnya aku tidur. Seharusnya aku menutup mata dan membiarkan hari ini berlalu. Tapi di meja makan, ada daftar belanja, daftar vendor, daftar undangan, daftar hal-hal kecil yang membuat hidup terasa rapi. Pernikahan itu tinggal menghitung minggu. Semua orang mengatakan aku beruntung. Calon suami yang mapan, keluarga yang terhormat, masa depan yang jelas. Kata-kata itu terdengar seperti kalimat yang dihafalkan, bukan diyakini. Arga bilang semuanya akan baik-baik saja. Kalimatnya selalu tenang, seperti dokter menjelaskan efek samping obat. Ia bisa membuat hal buruk terdengar bisa diatur, bisa dihadapi, bisa diselesaikan dengan jadwal. Aku urus, begitu katanya, dan aku hampir percaya. Aku menaruh tas di kursi, menyalakan lampu dapur. Cahaya putih menyapu permukaan meja, memantulkan kilap pada plastik berisi brosur gedung resepsi. Aku menyalin ulang jadwal fitting kebaya ke kalender kertas, hanya untuk memastikan. Lalu aku membuka pesan terakhir dari Bu Ratna, Ibu Arga, yang masuk sore tadi. Besok jam 10. Jangan terlambat. Jangan bawa orang lain. Kalimatnya pendek. Tidak ada salam, tidak ada emotikon, tidak ada tanda bahwa itu permintaan. Itu terdengar seperti instruksi. Aku menghela napas, mencoba menahan rasa tidak nyaman yang selalu muncul setelah membaca pesannya. Aku menyebutnya kecemasan halus, sejenis rasa yang tidak cukup besar untuk disebut takut, tapi cukup tajam untuk mengganggu tidur. Seperti ada benang halus melingkari pergelangan tangan, menarik pelan ke arah yang tidak kupilih. Arga menelepon saat aku sedang merebus air. Suaranya hangat, sedikit serak, mungkin baru selesai rapat. Kamu sudah sampai? Sudah. Besok ikut aku ke rumah Mama ya. Ada pembahasan keluarga. Pembahasan apa? Detail kecil. Fire rapi. Aku menatap uap yang naik dari panci, melihatnya menghilang ke langit-langit. Aku bisa datang sendiri. Kamu jangan sendiri. Aku jemput. Nada suaranya tidak memaksa. Tapi ada jeda sepersekian detik yang terasa seperti ia menimbang sesuatu sebelum bicara. Aku tidak menangkap apapun yang jelas, hanya perasaan bahwa jadwal besok bukan milikku. Arga, kataku pelan, kenapa Mama selalu bilang, jangan bawa orang lain? Ia tertawa kecil, singkat, seperti menutup percakapan. Mama itu detail banget. Kamu tahu sendiri. Aku belum tahu sendiri. Aku baru kenal. Dia cuma mau semuanya sesuai. Sesuai? Kata itu mengendap di pikiranku. Sesuai untuk siapa? Aku tidak bertanya. Aku tidak ingin terdengar curiga. Aku tidak ingin jadi orang yang merusak suasana menjelang pernikahan.
Aku sudah melihat terlalu banyak keluarga pecah karena hal-hal yang tampak kecil. Di ruang IGD, aku sering melihat luka yang disembunyikan di balik kata, jatuh sendiri. Aku mengakhiri telepon dan mematikan kompor. Sunyi kembali mengisi rumah. Aku berjalan ke kamar, mengambil kunci mobil dari gantungan dekat pintu. Tangan refleks meraba tempat biasanya, kosong. Aku memeriksa saku tas, laci meja, bahkan di atas kulkas. Hening menebal, membuat setiap langkahku terdengar lebih keras dari seharusnya. Kunci itu tidak hilang. Ia dipindahkan. Aku menemukannya di atas rak sepatu, diselipkan rapi di antara dua pasang sandal yang tidak pernah kupakai. Rak sepatu itu bukan tempatku menyimpan apapun selain sepatu. Aku tinggal sendiri. Tidak ada orang lain yang masuk hari ini. Pintu selalu terkunci, jendela tertutup. Rasionalitas, yang selalu kupegang seperti pegangan tempat tidur pasien, mencari penjelasan, mungkin aku yang lupa, mungkin aku yang lelah, mungkin aku yang terlalu banyak begadang. Tapi tubuhku bereaksi lebih dulu daripada logika. Aku berdiri diam, mendengarkan rumah seolah rumah bisa bernapas. Tidak ada bunyi. Tidak ada langkah. Hanya detak jantungku sendiri, teratur tapi terlalu keras. Aku menertawakan diri sendiri pelan. Kamu capek, bisikku, meski tidak ada orang lain yang perlu diyakinkan. Pagi besoknya, Arga datang tepat waktu. Mobilnya bersih, wangi, seperti ia ingin menghapus jejak lelah di wajahku. Kami berkendara melewati jalanan yang masih basah. Kota tampak bersih setelah hujan, tapi udara terasa berat. Di radio, penyiar bercanda tentang hari yang cerah, meski langit masih kelabu. Rumah Bu Ratna berada di kawasan yang tenang, pagar tinggi, satpam di pos kecil. Arga menekan bel, dan pintu pagar terbuka tanpa suara, otomatis, seperti gerakan yang sudah diatur. Di dalam, taman ditata rapi, tidak ada daun jatuh, tidak ada rumput liar. Semuanya tampak seperti foto katalog, cantik, tapi dingin. Bu Ratna menyambut kami di ambang pintu. Perempuan itu selalu tampak seperti baru selesai dari acara resmi, meski aku yakin ia hanya berada di rumah. Rambutnya tersanggul halus, pakaiannya sederhana tapi mahal. Senyumnya ada, tapi tidak sampai ke mata. Kamu datang, katanya, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, cepat dan teliti. Ya, Bu. Ia menoleh ke Arga. Sepatunya jangan diinjak karpet. Arga langsung melepas sepatu di luar, tanpa komentar. Aku mengikuti. Karpet di ruang tamu tebal dan pucat, seperti tidak pernah disentuh kaki. Di meja ruang tengah, sudah ada map-map berwarna, daftar tamu, daftar menu, daftar adat. Bu Ratna duduk di sisi paling dekat dengan kepala meja, posisi yang seperti sudah ditentukan sejak lama. Aku dan Arga duduk di seberang. Jarak di antara kami diukur rapi oleh susunan gelas dan piring kecil, seperti batas yang tidak boleh dilanggar. Pernikahan itu bukan soal kalian berdua saja, Bu Ratna memulai. Suaranya datar, tidak tinggi, tidak rendah, seperti pembawa acara berita. Ini soal nama keluarga. Aku mengangguk. Aku tahu kalimat itu. Hampir semua orang tua mengatakannya, hanya dengan versi berbeda. Undangan dari pihak kamu, ia melanjutkan, kita batasi. Jangan terlalu ramai. Aku menahan napas. Keluarga saya tidak banyak, Bu. Teman-teman rumah sakitmu itu banyak, katanya. Tidak perlu semua ikut. Aku menatap Arga, menunggu ia bicara. Ia menunduk, membuka map, pura-pura membaca. Aku merasakan pergeseran kecil di dalam dada, bukan kemarahan, lebih seperti dingin yang merambat. Aku pikir kita bisa kompromi, kataku pelan. Beberapa rekan dekat? Tidak, Bu Ratna memotong, halus tapi tegas. Kita pakai cara kita. Cara kita. Aku bukan bagian dari kita, itu, pikirku. Aku hanya orang yang akan masuk ke dalamnya jika aku mau menunduk cukup rendah. Pembahasan berlanjut. Setiap kali aku mengajukan ide, Bu Ratna menanggapinya dengan alasan yang terdengar masuk akal, tapi selalu berakhir pada satu titik, pilihanku harus menyesuaikan. Warna bunga tidak sesuai, musik terlalu bebas,
Konsep foto terlalu murahan. Bahkan soal jadwal fitting kebaya, ia mengubah tanpa bertanya. Jumat sore kamu datang ke penjahit langganan Mama, katanya. Jumat saya jaga, jawabku. Ganti. Aku menahan suara. Jadwal jaga tidak bisa diganti mendadak, Bu. Ada pasien. Bu Ratna menatapku lama. Di matanya tidak ada kemarahan. Yang ada hanya perhitungan. Kamu dokter. Kamu bisa atur. Aku hampir ingin tertawa karena ironinya. Di rumah sakit, aku tidak mengatur hidup orang. Aku berusaha mencegahnya berhenti. Tapi di meja ini, pekerjaanku diperlakukan seperti fleksibilitas, bukan tanggung jawab. Arga akhirnya bersuara, suara kecil yang terdengar seperti meminta maaf pada udara. Emma, nanti aku coba bicara sama kepala ruangan. Bu Ratna mengangguk, puas, seperti ia baru saja menggeser bidak catur ke posisi yang tepat. Bagus. Kami pulang ketika matahari sudah condong. Di mobil, Arga memegang setir dengan kedua tangan, terlalu kuat. Aku menatap jalan, mencoba menahan kata-kata yang menumpuk di ujung lidah. Arga, kataku akhirnya, kamu sadar tidak, Mama kamu memperlakukan aku seperti bagian dari rencana. Ia menghembus pelan, seperti sudah menyiapkan jawabannya. Dia cuma perfeksionis. Perfeksionis itu beda dengan mengatur hidup orang. Dia takut kamu tidak cocok. Aku menoleh cepat. Tidak cocok? Arga tidak langsung menjawab. Lampu merah memaksa kami berhenti, dan hening masuk di antara kami, menempati ruang yang biasanya diisi musik atau obrolan ringan. Aku bisa mendengar suara wiper yang masih berdecit pelan, meski kaca sudah kering. Kamu cocok, katanya akhirnya, terlalu cepat, seolah menutup lubang. Cuma, Mama butuh waktu. Butuh waktu untuk apa? Untuk menerima? Atau untuk memastikan aku bisa dibentuk? Aku pulang dengan kelelahan yang berbeda dari lelah setelah shift. Ini lelah karena menahan diri. Aku mandi lama, membiarkan air hangat memukul bahu, berharap bisa menghapus sensasi dinilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu aku membuka lemari, melihat gaun pernikahan yang tergantung di dalam cover kain putih. Gaun itu belum kupakai. Aku menyentuh kainnya perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Aku ingat pertama kali membelinya. Arga tersenyum, memotretku dari jauh, dan aku merasa, untuk sesaat, bahwa semua ini mungkin benar-benar bahagia. Malam turun. Rumah kembali sunyi. Aku merapikan meja, mematikan lampu satu persatu, menyisakan lampu kecil di ruang tamu. Sebelum tidur, aku memeriksa kunci pintu 2 kali. Kebiasaan baru, yang tidak ingin kuakui sebagai ketakutan. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara pelan. Bukan suara keras. Bukan barang jatuh. Lebih seperti kain yang terseret, atau pintu lemari yang disentuh perlahan. Aku duduk di ranjang, menahan napas, mendengarkan. Hanya bunyi kipas. Hanya detak jam dinding. Aku menunggu suara itu muncul lagi, tapi tidak. Aku menertawakan diri sendiri tanpa suara, lalu bangkit untuk minum. Di lorong, udara lebih dingin. Aku melewati lemari di ruang kecil dekat kamar, tempat gaun itu tergantung. Aku berhenti, bukan karena melihat sesuatu. Karena merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti ketika seseorang berdiri di belakangmu tanpa menyentuhmu. Aku membuka pintu lemari. Cover putih itu masih ada, tapi bagian bawahnya kusut, seperti baru saja ditarik. Tanganku bergerak pelan, membuka resleting. Bau yang muncul bukan bau kain baru. Ada aroma samar, seperti asap yang sudah lama menempel di ruangan tertutup. Aku menarik cover itu turun. Gaun itu tidak lagi utuh. Kainnya sobek di bagian pinggang, jahitan terbuka seperti luka yang sengaja dikoyak. Manik-manik yang dulu berkilau kini berserakan di dasar lemari seperti sisa pecahan kaca. Di bagian rok, ada noda kehitaman yang tidak mungkin berasal dari debu, bekas gosong kecil, tapi jelas, seperti ujung panas yang disentuhkan dengan sabar. Aku berdiri tanpa bergerak. Tidak ada teriakan yang keluar. Mulut kekiring. Otakku menolak menyusun kalimat. Yang bekerja hanya tubuh. Telapak tangan dingin,
tengkuk kaku, napas pendek. Aku menoleh ke pintu kamar, ke lorong, ke ruang gelap di luar sana. Rumahku tetap sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah gaun itu merusak dirinya sendiri. Aku menutup lemari pelan, sangat pelan, seperti takut bunyinya akan memanggil sesuatu. Lalu aku berdiri di depan pintu itu, mendengarkan keheningan, dan untuk pertama kalinya aku tidak yakin aku tinggal sendirian di rumah yang kukunci sendiri. Dari ketidaknyamanan kecil, ancaman mulai mengambil bentuk. Pagi itu, aku mencium bau gosong di ujung jari, padahal aku belum menyentuh apapun selain gagang pintu. Di lantai kamar, manik-manik gaun masih berkilat, bukan cantik, tapi seperti mata-mata kecil yang tidak berkedip. Aku tidak langsung menelepon Arga. Aku menatap gaun yang koyak itu lama, seakan jika aku menatap cukup keras, kainnya akan kembali utuh. Tubuhku bergerak otomatis. Memungut manik-manik satu persatu, memasukkannya ke dalam wadah kecil bekas obat. Aku terbiasa mengumpulkan bukti dari hal-hal yang orang anggap sepele, warna, bau, tekstur, tapi ini bukan ruang operasi. Ini rumah. Dan gaun itu bukan pasien yang bisa diselamatkan dengan prosedur. Aku menutup lemari pelan, lalu memeriksa kunci pintu. Terkunci. Aku memeriksa jendela. Terkunci. Aku memeriksa engsel, sela-sela, sudut. Semua tampak normal, rapi, tenang. Itulah yang membuatku lebih takut. Karena kekacauan semalam terjadi tanpa tanda-tanda masuk paksa, tanpa jejak kasar. Seolah seseorang datang dengan izin yang tidak pernah kuberikan. Aku membuat kopi, tapi rasanya seperti air pahit. Di luar, suara motor lewat, pedagang sayur memanggil, tetangga menutup pagar. Dunia berjalan seperti biasa. Hanya aku yang terasa bergeser beberapa derajat dari porosnya. Ketika Arga akhirnya datang sore itu, ia membawa senyum yang terlalu siap, seperti ia baru berlatih di depan kaca mobil. Kamu tidak membalas pesan. Aku mengangguk, mempersilakan ia masuk. Aku tidak langsung menunjukkan gaun. Aku menunggu sampai ia duduk, sampai ia meletakkan ponsel dan menatapku, sampai ruangan hening cukup lama untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Ada yang terjadi, kataku. Alisnya bergerak sedikit. Apa? Kamu sakit? Aku berdiri, berjalan ke kamar, mengambil cover gaun yang sudah kubungkus kembali. Saat aku kembali, ia masih duduk, kaki menyilang, telapak tangan di lutut. Posisi orang yang percaya dunia berada di bawah kendalinya. Aku membuka cover itu di depan dia. Arga menatap. Matanya turun ke sobekan, ke manik-manik yang hilang, ke bekas gosong. Wajahnya tidak berubah drastis, tapi ada sesuatu yang menegang di rahang, semacam reaksi yang tertahan. Ini, bagaimana? Suaranya pelan. Itu yang mau kutanya. Ia menyentuh kainnya, ujung jarinya berhenti di noda hitam. Mungkin, kamu kena setrika? Aku menatapnya. Arga. Ini koyak. Ini bukan setrika. Ia menarik tangannya cepat, seolah kain itu panas. Kamu yakin kamu kunci pintu? Aku selalu kunci. Mungkin kamu lupa. Kalimat itu keluar terlalu mudah. Aku menghirup napas, merasakan dada naik turun. Aku tidak lupa. Aku dokter. Aku hidup dari detail. Arga mengusap wajah. Oak. Jangan panik dulu. Aku tidak panik. Kamu kelihatan panik. Aku menahan diri agar tidak tertawa. Menarik garis tipis antara realitas dan tuduhan. Seperti pasien yang dibilang, lebay, saat ia bilang sakit. Rasanya sama, diabaikan, diperkecil, dibuat tidak sah. Aku cuma mau kamu percaya, kataku. Arga memandang ke jendela, seolah jawaban ada di luar. Aku percaya kamu merasa terganggu. Kalimat itu seperti menaruh jarak. Aku merasa terganggu, bukan sesuatu yang terjadi sungguhan. Aku menutup cover gaun perlahan, seperti menutup luka yang tidak dianggap luka. Aku akan ganti, kata Arga cepat. Kita cari penjahit lain. Mama punya kenalan. Kata, Mama, meluncur begitu saja, dan aku merasakan sesuatu di perutku menciut. Kenapa harus Mama? Karena Mama selalu punya kendali, pikirku.
Karena dalam setiap solusi, ada pintu yang mengarah ke rumah itu. Arga berdiri, mendekat, meraih tanganku. Tenang. Ini cuma hal kecil. Jangan bikin jadi besar. Tangannya hangat, tapi genggamannya terasa seperti mengunci, bukan menenangkan. Aku menarik tangan pelan. Ia tidak memaksa, tapi matanya memerhatikan gerakanku terlalu teliti. Malam itu setelah Arga pergi, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala, menonton bayangan bergerak di dinding saat angin masuk lewat sela jendela. Setiap bunyi kecil, pipa, tikus, daun, terasa seperti kode. Aku memeriksa ponsel berkali-kali, tapi tidak ada pesan. Aku berharap ada pesan, padahal pesan berarti bukti. Tidak ada pesan berarti ini bisa terjadi lagi tanpa suara. Besoknya di rumah sakit, aku membawa ketegangan itu seperti pakaian yang tidak bisa dilepas. Di ruang perawat, aku menyiapkan obat sambil mengingat bekas gosong di gaun. Di koridor, bunyi roda berangkar terasa lebih tajam. Aku mulai memperhatikan orang-orang yang biasanya tidak kuperhatikan. Satpam yang berdiri terlalu lama di dekat pintu, petugas kebersihan yang menatapku lalu menunduk, pasien yang menanyakan namaku 2 kali. Santi, perawat senior, menyikutku pelan saat kami menunggu lift. Kamu Phuket. Kurang tidur? Aku mengangguk. Banyak urusan. Pernikahan? Ia tersenyum, tulus. Hati-hati ya. Jangan sampai kebanyakan ngalah. Aku menatapnya. Kata, ngalah, itu memantul di kepalaku. Aku sudah terlalu sering mengalah, bahkan pada hal yang tidak seharusnya. Aku menelan ludah, merasakan tenggorokan kering. Sore hari, aku mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Hanya 1 kalimat. Kalau kamu sayang hidupmu, jangan datang ke rumah itu sendirian. Aku menatap layar lama. Yari-yariku dingin. Aku memeriksa foto profil, tidak ada. Aku mengetik, siapa ini, lalu menghapusnya. Aku mengetik lagi, maksudnya apa, lalu menghapusnya lagi. Aku tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap peringatan yang terdengar seperti ancaman. Aku simpan nomor itu, memberi nama, saja. Itu terasa lebih jujur. Aku mencoba menceritakannya pada Arga malamnya, lewat telepon. Ada orang kirim pesan aneh. Pesan apa? Aku membacakan. Sunyi di ujung sana terlalu lama. Lalu Arga tertawa kecil, singkat. Mungkin temanmu bercanda. Ini bukan lucu. Ya, tapi kamu juga gampang tegang akhir-akhir ini. Aku menutup mata. Kamu selalu bilang itu. Arga menggila. Kamu mau aku datang sekarang? Aku hampir berkata ya. Tapi sesuatu menahan lidahku, sejenis rasa malu, sejenis rasa bahwa meminta bantuan berarti mengakui kelemahanku. Tidak. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku tahu. Udah ya. Istirahat. Telepon ditutup dengan kata-kata yang terdengar lembut tapi meninggalkan ruang kosong. Dalam beberapa hari berikutnya, hal-hal kecil mulai bergerak lagi. Bukan besar, bukan dramatis. Justru yang paling mengganggu adalah kesederhanaannya. Jadwal fitting kebaya di kalenderku berubah. Aku yakin aku menulis, Rabu, pukul 16. Tapi tiba-tiba tertulis, Selasa, pukul 10. Tulisan tangannya mirip milikku. Tapi aku tidak ingat mengubahnya. Aku memegang pulpen, mencium tinta, mencoba mengingat, tapi ingatan itu seperti kabut. Di meja dapur, toples gula berpindah dari kanan ke kiri. Di kamar mandi, sabunku diganti merek lain yang tidak pernah kubeli. Sepintas, itu tampak seperti hal sepele. Tapi setiap perubahan kecil itu seperti bisikan, aku bisa masuk. Aku bisa mengubah. Aku mulai mencatat. Bukan karena aku ingin menjadi paranoid, tapi karena aku ingin memegang sesuatu yang bisa kupastikan. Aku menulis tanggal, jam, detail, kunci berpindah, jadwal berubah, barang tergeser. Aku menyimpan manik-manik gaun dalam wadah obat dan menaruhnya di laci terkunci. Aku memasang lonceng kecil di gagang pintu, alat sederhana yang kupelajari dari kebiasaan orang tua di kampung, bunyi kecil yang memberitahu ada gerakan. Aku mencoba mencari dukungan dari teman-temanku. Aku mengajak Dina, sahabat satu angkatan,
untuk ngopi di dekat rumah sakit. Dina datang dengan mata lelah dan tangan yang selalu sibuk membalas chat pasiennya. Kami duduk di pojok, musik kafe pelan, aroma roti hangat memenuhi udara. Aku merasa ada yang tidak beres, kataku. Dina menatapku. Di mana? Di rumah? Di keluarga Arga? Aku mengangguk. Ada yang merusak gaunku. Ada pesan dari nomor asing. Barang-barangku berubah posisi. Dina diam sebentar, lalu berkata hati-hati, kamu stres. Pernikahan itu tekanan besar. Aku merasakan darahku turun. Jadi kamu pikir aku halu? Aku tidak bilang halu. Tapi kamu kurang tidur. Kamu kerja shift. Otak bisa bikin pola. Aku ingin marah, tapi suaranya lembut. Aku melihat wajahnya yang tulus, dan aku sadar, orang-orang memilih penjelasan yang paling aman. Mereka memilih versi yang tidak mengharuskan mereka ikut takut. Jika mereka percaya aku dibuntuti, maka dunia jadi lebih gelap. Jadi mereka memilih aku lelah. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Tapi aku juga tidak bisa bergantung pada mereka. Saat aku pulang, aku menemukan bungkusan kecil di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Hanya kotak sepatu bekas, dililit tali rafia yang diikat rapi. Kotak itu tidak berat. Tapi aku berdiri lama di depan pintu, menatapnya seperti menatap sesuatu yang bisa meledak tanpa bunyi. Aku memanggil tetangga, Bu Wati, yang sedang menyapu halaman. Bu, tadi ada yang taruh ini. Bu Wati mendekat, menatap kotak itu, lalu menggeleng. Saya tidak lihat. Kurir kali. Kurir tidak pernah tanpa nama, kataku. Bu Wati menggangkat bahu. Hati-hati aja, Mbak. Sekarang banyak orang aneh. Aku membawa kotak itu masuk. Menutup pintu. Mengunci 2 kali. Lonceng kecil di gagang pintu tidak berbunyi. Aku menaruh kotak di meja makan, menatapnya dari jarak 1 meter, seperti dokter menatap sampel yang belum diperiksa. Aku mengambil gunting dari laci. Tali rafia terpotong dengan bunyi, tek, yang terlalu nyaring. Aku membuka tutup kotak perlahan. Di dalamnya, tidak ada surat. Tidak ada pesan tertulis. Tidak ada benda mahal. Hanya satu hal yang membuat udara di paru-paruku terasa berhenti. Sebuah foto. Foto itu dicetak di kertas biasa, tidak berwarna, seperti hasil printer kantor. Di foto itu aku terlihat sedang berjalan keluar dari rumah sakit, memakai baju kerja, rambutku diikat seadanya. Aku memegang tas, menunduk sedikit, wajahku tidak jelas tapi posturku dikenali. Di latar belakang, ada pintu rumah sakit, ada logo, ada jam dinding. Aku membalik foto itu. Tidak ada tulisan. Aku membalik lagi, menatap lebih dekat. Di sudut kanan bawah, ada bekas jari, noda samar seperti minyak. Dan di tengah foto, tepat di atas dadaku, seseorang menempelkan satu manik-manik gaun yang hilang. Ditempel rapi, seperti titik. Seperti mata. Tidak ada kata-kata. Tidak ada ancaman tertulis. Tapi pesan itu justru lebih jelas daripada kalimat manapun. Aku sedang dilihat. Aku sedang diikuti. Dan orang itu punya waktu untuk menempelkan detail kecil dari gaunku yang sudah rusak. Detail yang seharusnya ada di rumahku, bukan di tangan orang lain. Aku duduk perlahan, tanpa sadar. Korsi Berdert Pellen. Di luar, suara anak kecil tertawa di gang, lalu hilang. Aku menatap foto itu sampai pandanganku kabur, bukan karena air mata, tapi karena otak berusaha menolak kenyataan. Lonceng kecil di gagang pintu tetap diam. Rumahku tetap sunyi. Dan di keheningan itu, rasa aman runtuh sepenuhnya. Api itu tidak besar, tapi cukup untuk meninggalkan bau yang tidak bisa dilupakan. Aku berdiri di halaman rumah Bu Ratna dengan kaki gemetar, menatap tong besi kecil di sudut belakang. Asap tipis masih naik, malas, seolah enggan pergi. Di dalam tong itu, aku mengenali potongan kain putih yang berubah abu, pinggirannya menghitam tak beraturan. Tidak perlu mendekat. Aku tahu teksturnya. Aku tahu kilap yang sudah hilang itu milikku. Gongku. Tanganku refleks menutup mulut, bukan untuk menahan tangis, tapi untuk menahan suara apapun agar tidak keluar. Di sekelilingku, halaman itu terlalu rapi. Tidak ada angin.
tidak ada suara burung. Rumah besar itu berdiri tenang, jendelanya tertutup, tirainya tergantung lurus seperti garis yang ditarik penggaris. Ada apa ini? Suaraku keluar tipis, hampir seperti orang lain yang berbicara. Bu Ratna berdiri beberapa langkah dariku. Jaraknya pas, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Wajahnya tenang, bahkan sedikit terkejut, seperti orang yang baru menyadari kompor lupa dimatikan. Oh itu, katanya ringan. Mungkin pembantu salah buang. Salah buang, gaun pengantin? Arga akhirnya bicara. Suaranya terdengar kaku. Bu Ratna menoleh padanya, alisnya naik sedikit. Kain rusak, terbakar sedikit, tidak layak dipakai. Aku menatapnya. Di matanya tidak ada rasa bersalah. Tidak ada tergesa. Hanya kepastian. Seolah apa yang terjadi sudah selesai sejak lama. Itu di rumah saya, kataku. Kemarin masih di lemari. Bu Ratna tersenyum tipis. Kamu kan bilang ada noda. Mama pikir lebih baik dibuang saja, daripada menyimpan barang yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Kata itu menempel di udara seperti debu panas. Aku merasakan darah mengalir lebih cepat ke kepala, telingaku berdenging. Aku ingin bertanya bagaimana caranya gaun itu bisa berpindah dari rumahku ke tong ini. Aku ingin bertanya siapa yang memberi izin. Tapi setiap pertanyaan terasa seperti akan terantuk tembok yang sama, tembok tenang, tembok logis, tembok yang membuatku terdengar berlebihan. Kenapa tidak bilang? Arga bertanya, suaranya lebih pelan. Bu Ratna menghela napas, seolah lelah menjelaskan hal yang jelas. Mama tidak mau kamu tambah stres. Ini cuma kain. Cuma kain. Padahal bagiku, itu simbol. Pilihan. Sesuatu yang kupilih sendiri di tengah semua keputusan yang tidak sepenuhnya milikku. Aku merasakan kaki kiriku goyah. Aku menahan diri agar tidak mundur. Aku tidak mau terlihat lemah di halaman ini. Tapi tubuhku tidak sepenuhnya patuh. Telapak tanganku dingin, jari-jariku mati rasa. Ini salah paham, Bu Ratna melanjutkan, suaranya tetap lembut. Kamu sensitif akhir-akhir ini. Aku menoleh ke Arga. Menunggu. Menunggu ia berkata bahwa ini tidak benar. Menunggu ia bertanya lebih keras. Menunggu ia berdiri di antara aku dan ibunya. Arga menatap tong itu lama. Lalu ia menatapku. Di matanya ada kebingungan, tapi juga sesuatu yang lebih menyakitkan, keraguan. Mungkin Mama tidak tahu itu masih penting, katanya akhirnya. Aku menarik napas panjang. Udara terasa berat, seperti masuk melalui kain basah. Aku sudah bilang gaun itu rusak, bukan dibakar. Bu Ratna tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Api itu membersihkan. Lebih baik kamu mulai dari awal. Kalimat itu sederhana, tapi caranya diucapkan, tenang, final, membuatku merinding. Api sebagai pembersih. Api sebagai solusi. Api sebagai cara menghapus sesuatu yang tidak diinginkan. Kami pulang tanpa banyak bicara. Di mobil, jendela tertutup, AC menyala dingin. Jalanan siang itu ramai, klakson bersahutan, tapi di dalam mobil hanya ada dengung mesin dan napas kami. Aku menatap lurus ke depan. Aku tidak ingin menangis di samping Arga. Aku tidak ingin ia melihatku pecah. Maaf, katanya akhirnya. Mama tidak bermaksud. Apa maksudnya? Aku bertanya tanpa menoleh. Mungkin dia pikir membantu. Aku tertawa kecil. Bunyi itu terdengar asing di telingaku sendiri. Membantu dengan membakar barangku. Jangan pakai kata, membakar, katanya cepat. Kedengarannya ekstrem. Aku menoleh. Itu dibakar, Arga. Ada api. Ada abu. Ia mengepalkan rahang, lalu mengendur. Kamu terlalu fokus ke detail. Detail. Kata itu lagi. Kata yang biasanya menjadi kekuatanku, kini dipakai untuk mengecilkanku. Aku menyadari sesuatu bergeser di dalam diriku. Bukan hanya marah. Ada rasa kehilangan pijakan pada orang yang selama ini kuanggap sekutu. Di rumah, aku mandi lama. Air panas mengalir di punggungku, tapi aku tetap merasa dingin. Bau asap seperti masih menempel di rambutku, meski aku sudah menggosoknya berkali-kali.
Aku menutup mata, tapi yang muncul justru bayangan kain terbakar, manik-manik meleleh, api kecil yang tenang. Malamnya, aku tidak bisa makan. Aku duduk di meja, mengaduk nasi sampai dingin. Pons Silkeberger. Pesan dari nomor, itu muncul lagi. Kamu sudah lihat apinya? Aku menatap layar tanpa berkedip. Pesan itu singkat, tidak berlebihan, seolah orang itu hanya mencentang daftar. Aku mengetik, kamu siapa? 3 titik muncul, lalu menghilang. Tidak ada balasan. Aku mematikan ponsel, meletakkannya terbalik. Jantungku berdetak tidak teratur. Ini bukan kebetulan. Ini bukan salah paham. Gaun itu dibakar bukan karena rusak. Ia dibakar karena aku harus melihatnya. Karena aku harus mengerti. Keesokan harinya, aku mencoba melapor ke lingkungan. Ketua RT datang sore-sore, duduk di ruang tamu dengan sandal jepit, wajahnya serius tapi lelah. Aku menjelaskan pelan-pelan, memilih kata-kata netral. Gaun rusak, berpindah tempat, dibakar tanpa izin. Ketua RT mengangguk, mencatat sesuatu di buku kecil. Mungkin keluarga calon suami Mbak ya? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Ia tersenyum tipis. Ya, keluarga besar. Kadang beda kebiasaan. Mungkin salah paham. Aku menatap buku itu. Ini rumah saya. Ayah. Tapi jangan dibesarkan. Mau nikah juga. Nanti jadi omongan. Omongan. Itu yang mereka takutkan. Bukan apinya. Bukan ancamannya. Tapi suara setelahnya. Aku mengangguk, karena apa lagi yang bisa kulakukan? Ketua RT pamit dengan kalimat, kalau ada apa-apa lagi, kabari, yang terdengar seperti formalitas. Di rumah sakit, aku hampir melakukan kesalahan kecil, salah dosis, salah baca catatan. Untung aku sadar tepat waktu. Tanganku gemetar saat aku menandatangani laporan. Aku menyadari ketakutan itu sudah masuk ke ruang yang seharusnya steril. Ia mengganggu fokus. Ia menggerogoti kepercayaan diriku sendiri. Santi menatapku lama saat aku duduk di ruang istirahat. Kamu kenapa, sih? Aku ingin menceritakan semuanya. Tapi lidahku terasa berat. Aku hanya berkata, ada masalah keluarga. Ia mengangguk, tidak mendesak. Kalau butuh cuti. Tidak, kataku cepat. Terlalu cepat. Aku baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Aku mulai memeriksa bayanganku di kaca jendela rumah sakit, memastikan tidak ada orang yang berdiri terlalu dekat. Aku mulai pulang lewat rute berbeda. Aku mulai mematikan lampu dan berdiri di kegelapan, mendengarkan, seperti dulu aku mendengarkan detak pasien yang hampir berhenti. Arga semakin jarang datang. Ketika datang, ia membawa solusi, bukan empati. Kita percepat saja pernikahan. Kita pindah rumah setelah menikah. Mama akan tenang kalau semuanya resmi. Seolah status pernikahan adalah kunci yang bisa mengunci pintu ketakutanku. Seolah setelah aku resmi menjadi bagian dari keluarga itu, api akan berhenti. Bagaimana kalau aku tidak aman sekarang? Tanyaku suatu malam. Arga terdayam. Lama. Kamu aman, katanya akhirnya. Ini cuma tekanan menjelang nikah. Aku menatapnya. Kalau yang dibakar itu bukan gaun. Ia mengerutkan kening. Jangan berlebihan. Kalimat itu memutus sesuatu. Aku merasakannya jelas, seperti benang yang putus di dalam dada. Aku berhenti berharap ia akan melihat apa yang kulihat. Ia memilih versi yang lebih nyaman. Versi di mana ibunya tidak mungkin menyakiti, versi di mana aku hanya terlalu sensitif. Malam berikutnya, aku pulang lebih larut. Gong sete. Lampu jalan berkedip pelan. Di depan pintu rumahku, aku melihat sesuatu yang kecil di tanah. Sebuah korek api. Bekas pakai. Ujungnya hitam. Aku jongkok, mengambilnya dengan tisu. Korek itu hangat, seolah baru saja dipadamkan. Aku berdiri perlahan, menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan bergerak. Aku masuk, mengunci pintu, mematikan semua lampu. Dalam gelap, aku berdiri di tengah ruang tamu, memegang korek itu. Tanganku gemetar hebat sekarang.
Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ini bukan peringatan kosong. Ini latihan. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu dengan pasti, keselamatanku benar-benar terancam. Ketika rasa takut memuncak, naluri bertahan hidup mulai bangun. Aku berhenti berlari di dalam kepalaku. Ketakutan masih ada, tapi kini ia diam, duduk, menunggu perintah. Pagi itu aku bangun sebelum alarm. Cahaya masih biru pucat. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan rumah. Tidak ada bunyi lonceng. Tidak ada langkah. Keheningan terasa seperti ruang kosong yang bisa kupakai. Aku menarik napas panjang, mengatur detaknya seperti saat menghadapi pasien yang panik. Perlahan, terakhir. Aku berhenti mencari rasa aman dari orang lain. Aku mulai membuatnya sendiri. Hal pertama yang kulakukan adalah mengubah kebiasaan. Rute pulang tidak lagi sama. Jam tidak lagi bisa ditebak. Aku berhenti memposting apapun di media sosial. Ponselku selalu di mode senyap, tapi getar tetap aktif. Aku ingin tahu jika ada pesan, tapi tidak ingin dunia tahu keberadaanku. Aku membeli kamera kecil, murah, yang bisa disembunyikan di rak buku. Aku memasangnya sendiri, tangan sedikit gemetar tapi fokus. Sudutnya mengarah ke pintu depan. Bukan untuk menangkap wajah. Cukup untuk menangkap gerakan. Aku memasang satu lagi di lorong menuju kamar. Aku tidak memberitahu Arga. Bukan karena aku ingin menyembunyikan, tapi karena aku tidak siap mendengar penyangkalan lagi. Di rumah sakit, aku mengajukan cuti sebagian. Bukan cuti penuh, aku ingin tetap terlihat normal. Normal adalah kamuflase terbaik. Aku datang dan pergi seperti biasa, menyapa orang-orang dengan senyum tipis. Tapi mataku bekerja lebih keras. Aku memperhatikan siapa yang bertanya terlalu banyak. Siapa yang kebetulan tahu jadwalku berubah. Siapa yang menatap terlalu lama. Aku mulai mencatat dengan cara yang lebih rapi. Bukan lagi di kertas lepas. Aku membuat kronologi. Waktu, tempat, dampak. Seperti membuat rekam medis untuk sesuatu yang belum diakui sebagai penyakit. Gaun rusak. Foto. Api. Correct. Pesan tanpa nama. Aku menulis tanpa emosi, karena emosi bisa dipatahkan. Data lebih sulit. Aku juga mulai mengamati Bu Ratna dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai calon mertua, tapi sebagai subjek. Aku datang ke rumahnya lagi, kali ini dengan alasan mengantar dokumen. Aku sengaja datang siang, saat rumah lebih ramai. Pembantu lalu lalang. Pintu terbuka. Aku duduk di ruang tamu, punggung tegak, napas tenang. Bu Ratna muncul dengan senyum yang sama, tenang, terukur. Kamu kelihatan lebih kurus, katanya. Akhir-akhir ini banyak kerja, jawabku. Ia mengangguk, seolah itu sesuai dengan catatan di kepalanya. Aku memperhatikan tangannya. Kakunya rapi, pendek. Tidak ada bekas luka. Tidak ada tanda tergesa. Perempuan yang terbiasa memegang kendali tidak meninggalkan jejak. Kamu sudah pesan gaun baru? Tanyanya. Belum, kataku jujur. Ia menatapku sebentar. Hanya sebentar. Tapi cukup untukku menangkap kilatan, bukan puas, bukan marah. Sesuatu yang lebih dingin. Konfirmasi. Kamu jangan terlalu keras kepala, katanya ringan. Kadang kita perlu diarahkan. Aku mengangguk. Aku belajar bahwa mengangguk tidak selalu berarti setuju. Kadang itu hanya cara untuk tetap berada di ruangan. Aku memperhatikan rumah itu. Tidak ada satu sudut pun yang dibiarkan berantakan. Semua jam dinding menunjukkan waktu yang sama. Semua foto keluarga dipajang simetris. Tidak ada foto orang asing. Tidak ada ruang kosong untuk kejutan. Ini rumah orang yang tidak menyukai variabel. Saat aku pamit, aku sengaja menjatuhkan pulpen. Aku jongkok untuk mengambilnya. Dari sudut rendah itu, aku melihat sesuatu di bawah meja samping, kotak besi kecil, terkunci. Aku tidak tahu isinya. Tapi aku tahu jenis kotak itu. Kotak penyimpanan dokumen lama. Aku menyimpan bentuknya di kepalaku. Arga semakin sering mengeluh bahwa aku berubah. Kamu denjen. Kamu tidak cerita. Kamu seperti tidak percaya. Aku mendengarkannya tanpa membela diri. Aku menyadari sesuatu yang pahit.
Setiap kali aku mencoba menjelaskan, aku kehilangan pijakan. Jadi aku berhenti menjelaskan. Aku memilih mengamati. Aku mulai memerhatikan bagaimana Arga berbicara tentang ibunya. Selalu, Mama cuma khawatir. Selalu, Mama tahu yang terbaik. Tidak pernah, Mama salah. Kata-katanya membentuk pagar. Dan aku berada di luar pagar itu. Suatu sore, aku mendapat pesan dari nomor, lagi. Kamu mulai hati-hati. Bagus. Aku tidak membalas. Aku mematikan layar dan menaruh ponsel di meja. Tanganku tidak gemetar kali ini. Aku justru merasakan kemarahan yang tenang. Orang ini melihatku. Orang ini tahu kebiasaanku berubah. Artinya jaraknya dekat. Lebih dekat dari yang kuharapkan. Aku mengajak Santi makan malam. Bukan untuk curhat. Untuk bertanya hal lain. Kamu kenal Bu Ratna? Tanya aku sambil menyendok sup. Santi menjerniat. Yang orang sosialita itu? Dulu aktif di yayasan. Yayasan apa? Yayasan pendidikan. Juga panti asuhan, kayaknya. Kenapa? Aku mengangkat bahu. Penasaran. Santi menatapku lama. Hati-hati sama keluarga yang terlalu bersih citranya. Aku mencatat itu. Yayasan. Citra. Bersih. Aku mulai mencari. Tidak di internet terbuka. Terlalu bising. Aku mencari lewat arsip lama rumah sakit. Catatan donasi. Acara bakti sosial. Nama Bu Ratna sering muncul sebagai penyumbang. Tapi ada satu hal yang berulang, namanya selalu tercantum sebagai ketua, tapi jarang hadir langsung. Ia mengirim perwakilan. Ia mengatur dari jauh. Aku juga menemukan catatan lama tentang seorang pasien perempuan bertahun-tahun lalu. Nama belakangnya sama dengan Bu Ratna. Bukan anak. Bukan saudara dekat. Keponakan, mungkin. Kasusnya ditutup cepat. Tidak ada kelanjutan. Hanya satu catatan kecil dari dokter senior, tekanan keluarga. Aku bertanya pada dokter itu, hati-hati. Kasus lama. Perempuan muda. Keluarganya kuat. Ia menghela napas. Kasus yang tidak bisa kami tolong. Kenapa? Karena pasiennya dibungkam. Dan kami disuruh lupa. Kata, dibungkam, menggantung di udara. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak ingin meninggalkan jejak. Di rumah, aku memutar rekaman kamera setiap malam. Awalnya tidak ada apa-apa. Bayangan lampu. Kucing lewat. Tirai bergerak. Lalu suatu malam, ada sesuatu yang berbeda. Pukul 2:11. Kamera lorong menangkap bayangan di pintu depan. Tidak masuk. Tidak menyentuh gagang. Hanya berdiri. Diam. Lama. Seolah memastikan sesuatu di dalam. Aku memutar ulang. Memperbizer. Tidak ada wajah. Hanya siluet. Tapi di tangannya, ada benda kecil. Aku mengenalinya dari bentuk dan caranya memantulkan cahaya. Korek api. Aku tidak tidur malam itu. Tapi aku juga tidak panik. Aku merasakan sesuatu yang baru. Kejelasan yang dingin. Orang ini tidak ingin membunuhku sekarang. Ia ingin aku takut. Ia ingin aku menyesuaikan. Api bukan alat terakhir. Api adalah bahasa. Aku mulai menyusun kemungkinan. Siapa yang diuntungkan jika aku mundur? Siapa yang ingin mengatur pernikahan ini sepenuhnya? Siapa yang terbiasa membersihkan ketidaksempurnaan? Jawabannya mulai terbentuk, perlahan tapi pasti. Aku memeriksa ulang catatan lama. Keponakan itu. Tekanan keluarga. Yayasan. Citra. Api sebagai pembersih. Dan satu hal lagi yang baru kusadari. Setiap ancaman terjadi ketika aku hampir mengambil keputusan sendiri. Gaun yang kupilih. Jadwal yang kutentukan. Rute yang kuubah. Ini bukan tentang gaun. Ini tentang kendali. Aku duduk di ruang tamu, lampu mati, hanya cahaya layar laptop menerangi wajahku. Aku membuka file kronologi. Aku menambahkan satu baris terakhir. Motif, kontrol total sebelum pernikahan. Metode, intimidasi tanpa saksi. Target. Kepacahan. Tanganku berhenti di atas keyboard. Aku menutup laptop pelan. Di luar, angin bergerak.
Lonceng kecil di pintu tetap diam. Aku tidak lagi bertanya apakah aku aman. Aku bertanya kapan langkah berikutnya akan datang. Dan di keheningan itu, aku tahu, pengetahuan ini bukan akhir. Ini pintu. Pintu menuju perlawanan. Nama itu muncul di layar ponselku seperti sesuatu yang salah tempat. Nomor, akhirnya berubah menjadi sebuah nama, seolah seseorang sengaja menyalakan lampu di koridor yang selama ini gelap. Rina P. Aku tidak menyimpan nama itu. Ponselku menyimpannya sendiri setelah sebuah panggilan tak terjawab masuk pukul 3.17. Tidak ada pesan, hanya panggilan singkat, berhenti sebelum nada kedua selesai. Aku menatap notifikasi itu lama, menahan napas, menunggu getaran berikutnya. Tidak ada. Hanya bunyi kulkas di dapur, pelan, seperti dengusan. Pagi harinya, pesan masuk. Kita perlu bicara. Jangan lewat telepon. Di tempat ramai. Aku membaca kalimat itu beberapa kali. Lalu aku menatap kamera kecil di rak buku, lampu indikatornya redup. Aku merasa sedang berdiri di tengah jalan dua arah. Satu sisi menuju rasa aman yang palsu, diam, pura-pura lupa. Sisi lain menuju kebenaran yang mungkin menyakitkan, mungkin mematikan. Aku memilih kebenaran. Aku membalas singkat, tanpa tanda tanya. Kapan? Jawabannya datang cepat. Hari ini. Pukul 12.30 kantin RS Lama. RS Lama itu gedung sayap belakang yang sudah jarang dipakai, kantinnya masih buka karena pegawai tua dan sopir ambulans sering nongkrong di sana. Tempat itu ramai tapi tidak ramai. Tepat seperti yang dibutuhkan, cukup banyak mata untuk menghalangi tindakan nekat, cukup sedikit telinga untuk tidak menyebarkan rumor. Aku datang lebih awal. Duduk di meja pojok, punggung menghadap dinding. Aku memesan teh hangat yang rasanya selalu seperti air gula, menunggu dengan tangan di bawah meja, memegang ponsel tanpa menyalakan layar. Aku tidak ingin terlihat menunggu. Jam menunjukkan pukul 12.31 ketika seseorang duduk di kursi seberang tanpa meminta izin. Perempuan itu memakai jaket hoodie abu-abu, masker medis menutupi setengah wajahnya, rambutnya diikat rendah. Matanya saja yang terlihat, mata yang lelah, tapi tajam. Ada bekas lingkar hitam di bawahnya, seperti orang yang lama tidur dalam ketakutan. Kamu Nara? Suaranya pelan. Aku mengangguk. Kamu Rina? Ia menarik napas, lalu melepas maskernya sedikit, cukup untuk memastikan wajahnya terbaca. Wajahnya biasa, terlalu biasa untuk pembawa ancaman. Dan itulah yang membuatku merinding. Ancaman paling efektif sering datang dari wajah yang tidak mencolok. Aku tidak punya waktu, katanya. Dan kamu tidak punya banyak kesempatan. Aku merasakan jantungku memukul pelan. Kamu yang kirim pesan? Rina mengangguk sekali. Aku yang tempel manik-manik itu. Tanganku otomatis menegang di bawah meja. Aku menahan diri agar tidak bergerak terlalu cepat. Kenapa? Rina menatap sekeliling cepat, memastikan tidak ada orang yang terlalu dekat. Supaya kamu percaya ini nyata. Aku sudah percaya. Belum. Kamu masih berharap Arga akan membela kamu. Kalimat itu menusuk karena tepat. Aku tidak menjawab. Aku hanya menarik napas pelan, menelan rasa pahit yang naik ke lidah. Rina mengeluarkan amplop coklat tipis dari tas selempangnya. Ia tidak mendorongnya langsung. Ia menaruhnya di samping gelasnya, seperti benda itu bisa menular. Bu Ratna bukan cuma perfeksionis, katanya. Dia predator yang halus. Aku menatap amplop itu. Kamu siapa sebenarnya? Rina tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak hangat. Aku pernah hampir jadi bagian keluarga itu. Kata, hampir, membuat udara di antara kami berubah. Seperti lampu kantin mendadak lebih redup. Aku menunggu, tapi Rina tidak langsung bercerita. Ia memilih kata-katanya pelan, seperti orang yang sedang mengukur dosis obat yang bisa menyelamatkan, bukan membunuh. Dulu aku pacaran sama Arga, katanya. Aku membeku. Suara di kantin tiba-tiba terdengar jauh. Sendok beradu piring seperti bunyi logam di ruangan kosong. Arga tidak pernah bilang. Tentu tidak. Rina menatapku datar. Karena dia juga tidak pernah benar-benar punya kendali atas hidupnya. Aku ingin menyangkal.
Aku ingin bilang Arga dewasa, Arga memilihku, Arga tidak seperti itu. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Yang keluar justru sesuatu yang lebih pelan, lebih jujur. Kenapa putus? Rina menunduk, yari-yarinya meremas tepi amplop. Karena aku tidak mau tunduk. Dan Bu Ratna tidak suka orang yang punya batas. Aku merasakan sesuatu bergerak di dalam dadaku. Bukan sekadar cemburu. Lebih seperti menyusun potongan puzzle yang selama ini salah letak. Rina mendorong amplop itu ke arahku, pelan. Di situ ada bukti kecil. Bukan yang bisa langsung menjatuhkan dia. Tapi cukup untuk menunjukkan pola. Aku membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada beberapa fotokopi dokumen, surat perjanjian, potongan laporan, dan satu lembar foto lama. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda berdiri di depan rumah besar yang kukenal, rumah Bu Ratna. Perempuan itu tersenyum, tapi matanya tampak kosong. Di belakangnya, Bu Ratna berdiri, tangannya di bahu perempuan itu. Senyum Bu Ratna sama seperti sekarang, rapi, tenang, seperti stempel. Aku, kata Rina, aku menatap foto itu lama. Apa yang dia lakukan? Rina menghela napas panjang. Dia membuat orang merasa berutang. Lalu dia menagih dengan cara yang tidak bisa kamu tolak. Dengan ancaman. Dengan citra. Rina menatap tajam. Dia bisa membuat kamu terlihat gila, tidak stabil, tidak layak jadi istri. Kalimat itu membuatku merinding. Aku teringat bagaimana Arga bilang aku terlalu fokus detail, bagaimana ketua RT menyuruhku tidak membesarkan, bagaimana Dina bilang aku stres. Semua itu seperti jaring yang perlahan ditarik. Aku tidak tahu kamu akan jadi target berikutnya. Rina melanjutkan. Tapi setelah gaunmu rusak, aku tahu. Polanya sama. Aku menatapnya. Kenapa kamu bantu aku? Rina diam beberapa detik. Di matanya ada sesuatu yang tidak bisa disebut dendam, tapi juga bukan iba. Karena aku dulu tidak punya orang yang memperingatkan. Dan karena kalau kamu masuk, kamu akan hancur pelan-pelan. Seperti aku. Aku menelan ludah. Apa yang terjadi padamu? Rina menatap meja, seolah permukaan kayu itu menyimpan ingatan. Dia membuatku percaya aku tidak pantas. Dia membuat Arga percaya aku masalah. Dia membuat keluargaku percaya aku pembohong. Lalu dia memotong semua jalan keluar. Aku merasakan napas sendiri menjadi pendek. Dan Arga? Arga memilih diam. Rina mengangkat bahu kecil. Dia selalu memilih diam. Kalimat itu terasa seperti vonis. Tapi aku masih ingin menggenggam versi Arga yang kubayangkan. Aku bertanya, hati-hati, apa dia tahu soal api? Rina tidak langsung menjawab. Ia menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa seperti anak kecil yang menanyakan hal yang seharusnya sudah dipahami. Arga tahu ibunya bisa kejam, katanya akhirnya. Tapi dia berpura-pura tidak tahu. Itu cara dia bertahan. Aku menahan dada yang sesat. Kalau begitu, siapa yang mengirim korek ke rumahku? Rina menggeleng pelan. Bu Ratna jarang melakukan sendiri. Dia punya orang. Orang siapa? Rina mencondongkan tubuh, suaranya makin kecil. Ada orang dalam. Bisa pembantu. Bisa sopir. Bisa siapapun yang kamu anggap tidak penting. Bu Ratna suka orang yang tidak terlihat. Aku merasakan kulit tengkuku dingin. Di rumah Bu Ratna, pembantu lalu lalang seperti bayangan. Di rumahku, tetangga melihat kurir tanpa nama dan mengangkat bahu. Dunia penuh orang yang tidak dianggap. Kamu punya rencana? Rina bertanya. Aku menarik napas. Aku sedang kumpulkan bukti. Bukti biasa tidak cukup, Rina memotong, masih pelan tapi tegas. Dia punya jaringan. Dia bisa memutar semua. Kamu harus membuat dia kehilangan kendali di depan saksi. Kalimat itu seperti menyulut sesuatu yang sudah lama kupendam. Kehilangan kendali di depan saksi. Itulah yang tidak pernah terjadi pada Bu Ratna. Ia selalu rapi, selalu tenang, selalu punya alasan. Aku menatap Rina. Kamu bisa bantu? Rina tidak langsung mengangguk. Aku bisa, tapi kamu harus siap kehilangan banyak hal. Aku menelan.
Aku sudah kehilangan gaunku. Itu baru permulaan. Rina menatapku tanpa berkedip. Dia akan mulai menyentuh reputasimu. Pekerjaanmu. Keluargamu. Aku merasakan tekad yang dingin muncul, pelan. Aku tidak akan biarkan. Rina mengeluarkan ponselnya, membuka catatan, menunjukkan beberapa nama. Ada satu orang yang dulu kerja di rumah itu. Sekarang jualan di pasar. Dia pernah lihat hal-hal yang tidak seharusnya. Kenapa dia belum bicara? Karena takut. Rina menyimpan ponselnya kembali. Kamu harus membuatnya merasa aman. Aku mengangguk, mulai menyusun langkah di kepala. Tidak ada heroik. Tidak ada dramatis. Hanya strategi. Aku tahu bagaimana menghadapi orang yang berbohong. Bukan dengan teriak, tapi dengan ruang sempit yang memaksa mereka menunjukkan wajah asli. Kita perlu titik temu, kataku. Momen di mana Bu Ratna tidak bisa menutup semuanya dengan alasan. Rina menatapku lama, lalu berkata pelan, acara keluarga sebelum pernikahan. Saat semua orang berkumpul. Saat dia merasa menang. Aku membayangkan ruang tamu itu, karpet tebal, map-map rapi, wajah-wajah yang tersenyum sopan. Aku membayangkan Bu Ratna berdiri di tengah, memegang kendali seperti biasa. Dan aku membayangkan satu retakan kecil di sana, retakan yang bisa membuat semua orang melihat. Aku bisa muncul sebagai dokter, kataku, tanpa sadar. Seragam bukan hanya pakaian. Itu simbol. Itu otoritas. Itu alasan untuk bertanya dan didengar. Rina menggengak. Dan kamu butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Aku mengeluarkan ponselku, membuka folder rekaman kamera. Aku menunjukkan siluet di pintu, korek di tangan, waktu yang tercatat jelas. Rina menatapnya, by Bernie Menepes. Itu cukup untuk memulai, katanya. Tapi kamu butuh lebih. Kamu butuh kait. Kait apa? Rina menarik napas, lalu mengucapkan kalimat yang membuat punggungku kaku. Bu Ratna punya rahasia yang dia jaga lebih keras dari citranya. Dan rahasia itu terkait dengan api. Aku menatapnya. Maksudmu, dia pernah melakukan ini sebelumnya. Rina menatapku, dan di matanya ada rasa takut yang lama dipendam. Ada orang yang hilang dari rumah itu. Bukan meninggal resmi. Hilang. Setelah ada kebakaran kecil yang katanya kecelakaan. Kantin terasa mendadak terlalu bising. Tapi di kepalaku, semuanya sunyi. siapa? Rina menggeleng. Aku tidak tahu namanya. Aku cuma tahu dia perempuan muda. Dan setelah itu, semua orang disuruh diam. Aku menelan ludah. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Karena aku tidak punya bukti. Rina menatap ketajam. Dan karena kalau kamu salah langkah, kamu bukan cuma dipermalukan. Kamu bisa lenyap. Kata, lenyap, tidak diucapkan keras. Justru karena pelan, kata itu terasa lebih berat. Seperti pintu besi yang ditutup tanpa suara. Aku menatap amplop di tanganku, foto Lamarina, dokumen, catatan. Ini bukan lagi tentang pernikahan. Ini tentang seseorang yang sudah lama belajar membuat orang menghilang tanpa meninggalkan bekas. Kami menyusun rencana cepat, singkat, seperti dua orang yang tahu waktu bisa dicuri. Rina akan menghubungi mantan pekerja rumah itu. Aku akan menyiapkan rekaman, kronologi, dan satu hal yang bisa memaksa Bu Ratna bereaksi. Memancingnya untuk mengakui bahwa ia punya akses ke rumahku. Kamu harus tetap terlihat normal, kata Rina sebelum kami berpisah. Jangan berubah drastis. Dia baca perubahan. Aku mengangguk. Dan kamu? Aku akan jadi bayangan, katanya. Kali ini bayangan di pihak kamu. Aku berdiri, merasakan kaki sedikit goyah, tapi kepalaku lebih jernih dari beberapa minggu terakhir. Harapan itu rapuh, ya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian di lorong gelap ini. Aku keluar dari kantin dan berjalan menuju parkiran. Matahari siang menyilaukan, memantul di kap mobil. Aku menekan kunci mobil, pintu terbuka. Aku masuk, menutup pintu, menghembus pelan. Ponsel Berger. Pesan masuk. Dari Arga. Mama bilang kamu ketemu siapa di kantin RS lama.
Aku menatap layar sampai jari-jariku dingin. Pertanyaan itu sederhana, tapi artinya menampar. Bu Ratna sudah tahu. Di kaca spion, aku melihat pantulan wajahku sendiri, tenang, tapi pucat. Aku tidak bergerak beberapa detik, mendengarkan suara napasku sendiri di kabin mobil yang tertutup. Rencana kami belum dijalankan, tapi seseorang sudah mengendusnya. Ketegangan memuncak menuju konfrontasi. Bu Ratna menelepon tepat pukul 7 pagi. Tidak lebih awal, tidak terlambat. Seperti semua hal yang ia lakukan. Aku menatap layar sampai getarannya berhenti sendiri. Aku membiarkan satu panggilan terlewat. Bukan karena berani, tapi karena aku ingin mengubah irama. Mengubah satu kebiasaan kecil sering cukup untuk membuat orang yang terbiasa mengendalikan mulai resah. Panggilan kedua masuk 1 menit kemudian. Kamu di mana? Suaranya terdengar begitu aku mengangkat. Tenang. Terlalu tenang. Di rumah, jawabku singkat. Kemarin kamu bertemu seseorang. Itu bukan pertanyaan. Aku bisa membayangkan ia duduk di kursinya, punggung lurus, tangan di sandaran, menunggu aku mengakui sesuatu. Aku menghela napas pelan, memberi ruang pada jeda. Teman lama, kataku. Teman yang mana? Aku tersenyum tipis, meski ia tidak bisa melihat. Teman rumah sakit. Henning. 1 detik. 2. Aku bisa merasakan pikirannya bergerak, menyusun ulang kemungkinan. Kamu tidak pernah menyebut namanya. Aku tidak menyebut banyak hal, kataku. Nada suaraku netral, bukan menantang. Netral sering lebih mengganggu. Kamu berubah, katanya akhirnya. Orang berubah, jawabku. Itu normal. Ia tertawa kecil. Bunyinya pendek, seperti batuk yang ditahan. Jangan bermain-main. Ini bukan waktu yang tepat. Aku menutup mata sejenak. Di dalam dada, jantungku berdetak stabil. Aku tidak lagi gemetar saat suaranya muncul. Itu pergeseran kecil, tapi signifikan. Kapan waktu yang tepat? Tanyaku. Ia tidak menjawab langsung. Datang ke rumah sore ini. Kita bicara baik-baik. Baik-baik. Kata itu selalu muncul sebelum sesuatu diatur ulang. Aku mengiyakan, lalu menutup telepon sebelum ia bisa menambahkan instruksi lain. Aku tidak datang sendirian. Bukan secara fisik, aku tetap sendiri di mobil, tapi aku datang dengan persiapan. Kamera kecil di tas. Perekam suara aktif. Catatan kronologi di kepalaku seperti daftar cek praoperasi. Ruang tamu Bu Ratna terasa lebih sempit sore itu, meski tidak ada yang berubah. Karpet masih rapi. Map-map masih sejajar. Tapi ada sesuatu di udara, ketidaksabaran yang berusaha disembunyikan. Bu Ratna duduk lebih tegak dari biasanya. Tangannya bergerak lebih sering, merapikan taplak yang sebenarnya sudah lurus. Kamu membuat Mama khawatir, katanya. Apa yang membuat Mama khawatir? Tanyaku balik, lembut. Kamu bicara dengan orang yang tidak perlu. Aku mengangguk, seperti mempertimbangkan. Siapa yang tidak perlu? Ia menatapku lama. Terlalu lama. Itu kesalahan kecil. Orang yang percaya diri tidak perlu menatap lama. Orang yang punya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan merusak, katanya cepat. Aku menyandarkan punggung. Merusak apa? Nama keluarga. Nama keluarga. Selalu itu. Aku menyadari sesuatu. Ia tidak pernah menyebut perasaanku, keselamatanku, atau kejadian konkret. Ia hanya bicara tentang Citra, dan Citra sedang terancam. Ada orang yang mengirim pesan ancaman ke saya, kataku, datar. Ada barang saya yang dibakar? Bu Ratna menghela napas, panjang, seolah aku baru saja mengeluh tentang cuaca. Kamu menyudah? Aku menyampaikan fakta. Fakta tanpa bukti adalah opini. Aku mengangguk. Itu benar. Ia mencondongkan tubuh sedikit, suaranya melembut. Kamu sedang lelah. Tekanan menjelang nikah bisa membuat orang salah paham. Mama hanya ingin melindungi kamu. Melindungi. Kata itu dipakai seperti selimut, menutupi sesuatu yang keras. Aku membiarkannya menggantung, lalu berkata, kalau Mama melindungi, kenapa gaun saya dibakar? Ia tidak langsung menjawab.
Ada jeda kecil. Retakan pertama. Itu, sudah Mama jelaskan. Dijelaskan atau dibenarkan? Matanya menyipit sedikit. Kamu terlalu tajam. Pekerjaan saya menuntut itu. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai mata. Pekerjaanmu di rumah sakit tidak berlaku di sini. Kalimat itu penting. Ia sedang menandai wilayah. Aku mengingatnya. Di luar, terdengar suara mobil berhenti. Pintu dibuka. Arga masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya tegang, seperti orang yang dipanggil untuk memadamkan api yang tidak ia pahami. Ada apa? Tanyanya. Kita sedang bicara, kata Bu Ratna cepat. Aku menoleh ke Arga. Aku ingin kamu dengar. Ia ragu, lalu duduk. Posisi itu, di antara aku dan ibunya, selalu membuatnya tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan itu kini terlihat jelas. Arga, kataku, kamu tahu ada orang mengirim ancaman ke aku. Ia menoleh ke ibunya, lalu kembali ke aku. Kamu bilang itu pesan aneh. Ada foto. Ada korek. Bu Ratna memotong, ini sudah cukup. Belum, kataku pelan. Aku ingin tahu satu hal. Semua mata tertuju padaku. Aku merasakan jantung berdetak di telinga, tapi suaraku tetap stabil. Siapa yang punya akses ke rumah saya? Bu Ratna terteje kecil. Pertanyaan konyol. Jawabannya sederhana, lanjutku. Hanya orang yang tahu jadwal saya, kunci cadangan, dan kebiasaan saya. Arga menegang. Maksud kamu? Aku menatapnya. Kamu pernah kasih kunci cadangan ke Mama? Ia terdiam. Detik itu memanjang. Wajahnya memucat sedikit. Itu, untuk jaga-jaga. Bu Ratna bergerak. Tangganya menepak sandaran kursi. Arga hanya anak yang bertanggung jawab. Aku menahan senyum. Itu dia. Retakan kedua. Jadi Mama punya kunci rumah saya. Itu bukan masalah, katanya cepat. Bagi saya, itu masalah. Suasana berubah. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Tapi udara menegang, seperti tali ditarik terlalu kuat. Aku bisa merasakan Bu Ratna kehilangan sesuatu yang tak terlihat, kendali atas alur. Dari mana kamu dapat ide-ide ini? Tanyanya, nada suaranya mengeras. Aku tidak menjawab. Aku berdiri, membuka tas, mengeluarkan ponsel. Aku memutar rekaman singkat, siluet di pintu, korek di tangan, waktu tercatat jelas. Aku tidak memutar lama. Cukup untuk menunjukkan bahwa ini nyata. Bu Ratna berdiri. Matikan. Aku mematikan. Aku belum menyebut nama. Aku belum melapor. Aku masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Arga bertanya, suaranya peka. Untuk berhenti, kataku, dan mengembalikan kendali ke tempat yang benar. Bu Ratna menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, bukan marah, bukan tenang. Panik yang dibungkus disiplin. Kamu tidak mengerti dengan siapa kamu berurusan. Aku mengangguk. Sekarang aku mengerti. Ia melangkah satu langkah mendekat. Kamu akan menyesal. Aku tidak mundur. Ancaman tidak lagi efektif. Arga berdiri, bingung, terjepit. Cukup. Kata, cukup, itu kecil, tapi dampaknya besar. Bu Ratna menoleh ke anaknya, matanya menyala. Kamu memihak. Arga menatap lantai. Diam. Tapi diam kali ini bukan persetujuan. Itu kebingungan yang telanjang. Dan Bu Ratna melihatnya. Lingkungan mulai bereaksi. Pembantu yang biasanya tidak bersuara kini berhenti di ambang pintu, pura-pura merapikan vas. Sopir mengintip dari luar. Tatapan-tatapan itu kecil, tapi bagi orang yang hidup dari citra, tatapan adalah bahaya. Bu Ratna menarik napas, memulihkan wajahnya. Kita bicarakan ini nanti. Nanti di mana? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Ia berbalik, berjalan menuju ruang dalam. Langkahnya cepat. Terlalu cepat. Retakan ketiga. Aku keluar rumah itu dengan perasaan yang tidak bisa disebut lega. Lebih seperti berdiri di tepi jurang, tahu ada sesuatu di bawah, tapi belum melihatnya. Ponselku bergetar saat aku menutup pintu mobil.
Pesan dari Rina, orang pasar mau bicara. Sekarang. Di Balai Redopievu. Aku mengemudi cepat, tapi terukur. Balai RW itu sederhana, lampu neon putih, bangku kayu panjang. Beberapa warga sudah berkumpul untuk rapat sore. Di sudut, seorang perempuan paruh baya duduk gelisah, tangannya meremas tas plastik. Itu dia, bisik Rina. Aku mendekat. Perempuan itu menatapku, matanya basah. Saya tidak mau masalah, katanya cepat. Tapi saya lihat. Apa yang ibu lihat? Tanyaku pelan. Ia menelan ludah. Dulu, ada kebakaran kecil di rumah itu. Mereka bilang korsleting. Tapi saya lihat kain putih dibawa keluar. Dibakar di tong. Kata, kain putih, membuat punggungku kaku. Siapa yang bawa? Ia menunduk. Saya tidak berani sebut nama. Rina menyentelenggannya. Kami lindungi. Perempuan itu menggeleng. Tidak ada yang bisa lindungi dari orang itu. Di luar, suara pengeras mulai menyala. Ketua RW mengumumkan sesuatu. Aku menyadari ini tempa. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sesuatu, foto lama, kusam. Foto tong besi, asap tipis, dan bayangan seorang perempuan berdiri di dekatnya. Wajahnya tidak jelas. Tapi posturnya, aku mengenalinya. Bu Ratna. Suara di balai meredup. Orang-orang mulai memperhatikan. Kebenaran berdiri di ambang ruang publik, rapuh tapi nyata. Aku merasakan napas tercekat. Ini belum selesai. Bahkan belum benar-benar dimulai. Tapi topeng itu sudah retak. Saat topeng mulai jatuh, pertarungan terakhir tak terelakkan. Seragam itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena kainnya, tapi karena hari itu aku memakainya sebagai pernyataan. Aku berdiri di depan cermin rumah sakit, merapikan name tag dan menekan lipatan lengan baju sampai rapi. Lampu neon di ruang ganti memantulkan wajahku yang pucat, tetapi mataku tenang. Tenang yang bukan damai, tenang yang dipakai saat tangan harus stabil meski darah di bawahnya mengalir deras. Di luar ruang ganti, koridor pagi ramai. Ada bunyi sandal pasien menyeret lantai, suara perawat memanggil nama, mesin kopi mendesis. Semua berjalan seperti biasa. Itu yang membuat rencana ini terasa semakin tajam. Di tengah rutinitas yang steril, aku membawa sesuatu yang kotor, kebohongan, ancaman, api. Arga menungguku di parkiran. Ia tidak menyapa dengan pelukan seperti biasanya. Ia berdiri dengan kedua tangan di saku, bahu sedikit turun. Wajahnya menua beberapa minggu terakhir, seperti seseorang yang baru sadar rumahnya dibangun di atas kebohongan. Kamu yakin? Suaranya pelan. Aku tidak punya pilihan, jawabku. Ia menelan. Mama akan marah. Aku menatapnya lama. Aku sudah melewati marah. Kami menuju rumah Bu Ratna tanpa banyak kata. Jalanan siang itu panas. Lalu lintas padat. Tapi di dalam mobil, udara dingin, sunyi. Setiap lampu merah terasa seperti jeda terakhir sebelum sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Acara keluarga itu sudah dijadwalkan lama, semacam pertemuan menjelang pernikahan, katanya untuk doa bersama dan pembagian tugas. Bagi Bu Ratna, itu panggung. Untukku, itu ruang operasi. Semua orang akan hadir. Semua orang akan menjadi saksi. Rumah Bu Ratna penuh ketika kami datang. Mobil berjejer di depan pagar. Sepatu ditumpuk rapi di rak. Aroma masakan dan parfum bercampur, manis dan berat. Di ruang tamu, orang-orang duduk berkelompok, berbicara pelan, tertawa kecil, saling melempar basa-basi. Dan di tengah semua itu, Bu Ratna berdiri seperti pusat gravitasi. Ia menyambut tamu dengan senyum yang sempurna, tangan menjabat, kata-kata halus, tawa kecil yang tepat. Perempuan itu selalu tahu kapan harus menunduk, kapan harus menatap, kapan harus menyentuh lengan seseorang agar mereka merasa dihargai. Saat ia melihatku, senyumnya tidak hilang. Hanya berubah sedikit. Lebih tipis, lebih tajam. Kamu datang, katanya. Bagus. Kamu pakai seragam. Aku mengangguk. Habis jaga. Kasihan, katanya, suaranya cukup keras agar beberapa orang mendengar. Sampai terlihat tegang. Aku merasakan beberapa mata menoleh. Aku membiarkan.
Bu Ratna selalu memulai dengan menanam narasi. Aku lelah, aku sensitif, aku tidak stabil. Ia ingin semua orang melihatku dari kacamata itu. Aku duduk di kursi yang sudah disiapkan, dekat Arga. Rina tidak hadir di dalam rumah. Ia berada di luar, seperti yang ia janjikan, bayangan. Ia sudah mengirim semua file dan foto ke penyimpanan awan, dibagikan ke beberapa kontak terpercaya, langkah pengaman jika sesuatu terjadi padaku. Aku tidak memikirkan itu sekarang. Aku hanya fokus pada detik-detik di ruangan ini. Doa dimulai. Suara ustaz mengalun pelan. Orang-orang menunduk. Aku ikut menunduk, tapi pikiranku berjalan. Aku menghafal wajah-wajah. Paman yang suka bercanda. Bibi yang suka menggosip. Sepupu yang memainkan ponsel diam-diam. Pembantu yang lewat membawa teh. Sopir yang berdiri di dekat pintu, pura-pura tidak mendengar. Bu Ratna menutup doa dengan kalimat manis tentang keluarga, tentang kebersamaan, tentang menghapus hal-hal kecil yang bisa mengganggu kebahagiaan. Ia menatapku saat mengatakan itu. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat tulang belakangku dingin. Kemudian diskusi dimulai. Map dibika. Tugas dibagi. Bu Ratna bicara, semua orang mengangguk. Arga sesekali menimpali, tapi suaranya lemah. Aku menunggu momen yang tepat, seperti menunggu monitor menunjukkan perubahan kecil sebelum pasien drop. Momen itu datang ketika Bu Ratna berkata, dan untuk urusan gaun, kita sudah atur. Tidak usah dibahas lagi. Itu sudah diselesaikan. Ia ingin menutup. Menyapu. Menyelesaikan. Seperti selalu. Aku mengangkat tangan sedikit. Gerakannya kecil, tapi cukup untuk membuat beberapa orang diam. Bu, kataku. Bu Ratna menoleh, senyumnya masih ada. Ja. Aku berdiri. Seragamku membuatku terlihat berbeda di ruangan itu. Tidak seperti tamu. Tidak seperti calon menantu yang bisa diatur. Aku berdiri sebagai seseorang yang terbiasa berbicara di saat genting, berbicara saat semua orang menunggu keputusan. Aku ingin menyampaikan sesuatu, kataku, suara tenang. Beberapa orang tertawa kecil, mengira aku akan bicara soal jadwal atau rasa syukur. Bu Ratna juga tersenyum, seolah memberi izin. Itu kesalahannya. Aku dokter, lanjutku. Dan pekerjaanku mengandalkan satu hal, fakta. Ruangan mulai merapat. Tawa kecil berhenti. Ustaz menatapku, alisnya sedikit terangkat. Arga menegang di kursi. Bu Ratna menatapku dengan mata yang mulai membaca bahaya. Tapi ia tetap tenang. Tentu. Apa maksudmu, Nok? Aku menarik napas. Aku tidak mempercepat. Aku tidak memberi ruang pada emosi. Aku menyajikannya seperti laporan medis, ringkas, jelas, tidak bisa diperdebatkan. Dalam 3 minggu terakhir, kataku, ada beberapa kejadian yang tidak wajar di rumah saya. Gaun saya dirusak, lalu dibakar. Ada foto saya diambil diam-diam. Ada pesan ancaman tanpa nama. Beberapa mulut terbuka sedikit. Ada yang menatap Arga. Ada yang menatap Bu Ratna. Bu Ratna tertaja kecil. Aduh, Nara. Kamu masih memikirkan itu? Mama sudah bilang itu salah paham. Aku mengangguk sekali. Kalau salah paham, kita bisa luruskan dengan bukti. Aku mengeluarkan ponsel dari saku seragam. Tanganku tidak gemetar. Aku membuka folder yang sudah kusiapkan. Aku memutar rekaman kamera, siluet di pintu, korek di tangan, waktu tercatat. Aku memutar sebentar, lalu berhenti. Aku tidak ingin membuat ini jadi tontonan. Aku ingin membuatnya jadi kenyataan. Ini rekaman dari rumah saya, kataku. Ruangan sunyi. Sunyi yang berat. Tidak ada yang berani tertawa lagi. Bu Ratna melangkah mendekat. Senyumnya kini tegang. Itu bisa siapa saja? Aku mengangguk. Benar. Karena itu saya cari satu hal yang bisa mempersempit. Akses. Aku menoleh ke Arga. Arga, kamu pernah memberikan kunci cadangan rumahku ke siapa? Arga terlihat seperti orang yang baru ditarik dari tidur. Matanya bergerak cepat, mencari jalan keluar. Ia menatap ibunya, lalu menatapku. Bibirnya membuka, menutup, seperti ia menelan batu. Bu Ratna memotong,
Tidak perlu dijawab. Ini urusan keluarga kecil, jangan dibawa ke sini. Aku menatapnya. Ini sudah ada di sini. Arga akhirnya bicara, suara kecil. Mama, punya kunci. Kalimat itu jatuh seperti gelas pecah. Tidak keras, tapi semua orang mendengarnya. Beberapa orang menatap Bu Ratna, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak terlihat. Bu Ratna mengangkat dagu sedikit. Itu untuk menjaga. Anak saya bertanggung jawab. Aku mengangguk. Menjaga biasanya dilakukan dengan izin. Saya tidak pernah memberi izin. Bu Ratna menelan, cepat. Kamu lupa. Aku tersenyum tipis. Saya catat semua. Seperti saya mencatat kondisi pasien. Saya tidak lupa. Aku mengambil satu foto dari map, bukan map Bu Ratna, tapi mapku sendiri. Foto tong besi dengan asap tipis dan bayangan Bu Ratna di dekatnya. Foto dari perempuan pasar. Aku mengangkatnya cukup tinggi agar beberapa orang melihat. Ini foto lama, kataku. Dari kebakaran kecil yang dulu disebut kecelakaan. Ada saksi yang melihat kain putih dibakar di tong yang sama. Ustaz menarik napas pelan. Bibi di sudut ruangan menutup mulut. Paman yang tadi bercanda kini menatap lantai. Pembantu di ambang pintu membeku. Bu Ratna masih berdiri. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat yang langsung keluar. Ia menatap foto itu terlalu lama. Retakan besar. Aku tidak menyerangnya dengan kata-kata kasar. Aku tidak menyebut pembunuh. Aku tidak menyebut gila. Aku membiarkan fakta berdiri sendiri karena fakta tidak butuh emosi untuk menghancurkan. Bu Ratna, kataku, lembut tapi tegas, ini bukan tentang gaun. Ini tentang kontrol. Tentang api sebagai pesan. Dan tentang orang-orang yang dipaksa diam. Keheningan menekan ruangan. Aku bisa mendengar kipas angin berputar. Bunyi sendok menyentuh gelas dari dapur. Napas seseorang tersedak pelan. Bu Ratna akhirnya bicara. Suaranya lebih tinggi satu nada dari biasanya. Kecil, tapi terlihat. Kamu mempermalukan keluarga. Aku mengangguk. Saya tidak mempermalukan. Saya membuka. Arga berdiri, wajahnya pucat. Ma, kenapa? Bu Ratna menoleh cepat, seperti disentak. Tatapannya pada anaknya tajam, penuh peringatan. Duduk. Arga tidak duduk. Itu momen yang membuat ruangan seperti berhenti. Bu Ratna kehilangan satu alat terpentingnya, kepatuhan anaknya di depan orang lain. Aku melihat tangan Bu Ratna bergerak, merapikan kerah bajunya, lalu berhenti. Gerakan kecil, tapi itu gerakan orang yang panik dan tidak tahu harus menaruh tangan di mana. Ustaz berdiri pelan. Bu Ratna, katanya hati-hati, kalau ada hal yang perlu dijelaskan. Tidak ada yang perlu, Bu Ratna memotong, cepat, terlalu cepat. Lalu ia sadar ia baru saja meninggikan suara. Ia menarik napas, mencoba kembali halus. Ini fitnah. Anak ini, kelelahan. Aku tidak membantah. Aku tidak perlu. Semua mata sudah melihat perubahan nada itu. Semua telinga sudah menangkap retakannya. Aku menatap seluruh ruangan. Kalau ini fitnah, silakan lapor polisi. Saya siap. Kalimat itu mengunci. Bu Ratna tidak bisa memilih diam tanpa terlihat bersalah dan tidak bisa menyerang tanpa membuka lebih banyak lubang. Di luar, terdengar suara kendaraan berhenti. Aku tahu itu Rina, membawa seseorang, mantan pekerja rumah Bu Ratna. Aku melihat dari jendela, seorang pria tua turun pelan, wajahnya cemas. Ia tidak masuk, tapi kehadirannya cukup membuat Bu Ratna melirik ke arah pintu, sesaat kehilangan fokus. Dan di sesaat itu, aku melihatnya. Ketakutan murni, telanjang, di mata yang selama ini hanya memantulkan kendali. Bu Ratna mundur satu langkah. Cukup, katanya pelan. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku menjawab pelan juga. Saya tahu. Saya menyelamatkan diri saya. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Seperti semua orang sedang menunggu suara palu hakim yang tidak terlihat. Arga berdiri di sampingku, akhirnya. Tidak menyentuhku,
tapi berdiri. Itu saja sudah cukup sebagai sinyal. Bu Ratna menatap kami berdua, lalu menatap orang-orang di ruangan. Senyumnya hilang sepenuhnya sekarang. Wajahnya kosong, seperti dinding putih. Lalu ia berkata, sangat pelan, kalian akan menyesal. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya balik, diam yang sama dinginnya. Diam yang tidak bisa ia kendalikan. Di luar rumah, suara sirene jauh terdengar samar, bukan karena aku memanggil polisi saat itu, tapi karena kota selalu punya sirene. Namun hari itu, bunyinya terasa seperti pertanda. Konsekuensi mulai bergerak, pelan tapi pasti, seperti roda yang sudah lama disiapkan. Aku melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Dan aku tahu, sejak detik itu, semuanya sudah dimulai. Pagi setelah semuanya reda terasa asing. Tidak ada sirene. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada langkah di luar pintu. Aku bangun dengan cahaya matahari yang jatuh lurus ke lantai kamar, membentuk garis tipis di antara bayangan lemari. Udara tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang terbiasa hidup dengan kewaspadaan. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu jantungku mengejar ketenangan itu. Ia datang perlahan, seperti tamu yang ragu-ragu masuk rumah yang lama kosong. Rumah ini masih rumah yang sama, tapi aku tidak lagi berdiri di dalamnya sebagai orang yang disusupi. Aku membuka jendela. Suara pagi masuk, motor lewat, anak kecil tertawa, penjual sayur memanggil. Kehidupan berjalan. Itu bukan kemenangan. Itu pengingat. Berita bergerak cepat setelah pertemuan itu. Tidak dalam bentuk tajuk besar, tapi bisik-bisik yang terkonfirmasi. Panggilan resmi. Pertanyaan yang diajukan dengan bahasa formal. Aku menjawab seperlunya, tanpa emosi. Seperti menjelaskan hasil laboratorium, angka, waktu, urutan. Api berhenti menjadi simbol. Ia kembali menjadi bukti. Aku tidak datang lagi ke rumah Bu Ratna. Aku juga tidak dihubungi olehnya. Keheningan di sisi itu bukan damai, tapi penarikan diri. Orang-orang yang terbiasa mengendalikan akan memilih jarak ketika panggungnya hilang. Aku menerimanya sebagai batas baru. Arga datang 2 hari kemudian. Ia berdiri di ambang pintu lebih lama dari biasanya, seperti tidak yakin apakah ia masih punya tempat di sini. Aku mempersilakan masuk tanpa senyum dan tanpa dingin. Hanya ruang. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya. Aku mengangguk. Lebih jujur. Ia duduk, menatap meja yang kosong dari map-map pernikahan. Aku minta maaf. Aku menunggu. Bukan karena ingin dihormati, tapi karena aku ingin mendengar apakah kata-kata itu berdiri sendiri. Aku terlalu lama diam, lanjutnya. Aku pikir dengan diam, semuanya akan baik-baik saja. Aku menatap tanganku sendiri, garis-garis halus di telapak yang selalu ada. Diam itu pilihan, kataku. Dan pilihan punya konsekuensi. Ia menelan. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Aku mengangkat wajah. Kamu bisa mulai dengan jujur. Ke dirimu sendiri. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji. Kami duduk dalam keheningan yang tidak memaksa. Di akhir, ia berdiri dan berkata pelan, aku akan urus hal-hal yang perlu kuurus. Aku mengangguk. Itu cukup. Beberapa hubungan tidak berakhir dengan ledakan. Mereka selesai dengan pengakuan sunyi bahwa jalan kami berbeda. Rina mengirim pesan singkat sore itu. Aku aman. Terima kasih. Aku membalas, jaga dirimu. Kata-kata itu sederhana, tapi beratnya nyata. Kami tidak perlu bertemu lagi. Sekutu dalam perang tidak selalu menjadi teman seumur hidup. Kadang mereka hanya cahaya singkat yang menunjukkan jalan keluar. Di rumah sakit, aku kembali bekerja penuh. Koridor terasa lebih terang, atau mungkin aku yang tidak lagi membawa bayangan ke dalamnya. Aku menyadari perubahan kecil, aku tidak lagi menoleh setiap kali mendengar langkah di belakang. Aku tidak lagi memeriksa ponsel dengan jari kaku. Ketika seorang pasien bertanya apakah aku baik-baik saja, aku menjawab jujur, sedang belajar. Santi menepuk bahuku di ruang istirahat. Kamu kelihatan lebih kuat. Aku tersenyum kecil. Lebih jelas. Malam-malam masih membawa sisa ketakutan.
Ada saat aku terbangun oleh bunyi kecil, kayu memuai, angin menggeser tirai, dan tubuhku bersiap. Tapi kini aku tahu cara menurunkannya. Napas terakhir. Kaki menapak lantai. Aku memeriksa pintu bukan karena takut, tapi karena kebiasaan yang pelan-pelan akan berubah. Aku membuang kamera kecil itu suatu sore. Bukan karena tidak berguna, tapi karena aku tidak ingin rumah ini menjadi pos pengamatan selamanya. Aku menyimpannya sebentar di tangan, lalu memasukkannya ke kotak barang lama. Ada waktu untuk berjaga, dan ada waktu untuk hidup. Gaun pengantin itu tidak pernah diganti. Aku tidak mencari yang baru. Aku juga tidak menyimpannya sebagai kenangan. Aku memotong sisa kain yang tidak terbakar menjadi potongan kecil, lalu menyerahkannya ke ban kain di rumah sakit untuk keperluan pelatihan jahit. Bukan simbol pengorbanan. Hanya pengalihan. Api pernah mengambilnya. Aku mengambil kembali maknanya. Aku belajar tentang batas. Batas bukan tembok tinggi, melainkan garis yang jelas. Aku berhenti menjelaskan terlalu banyak. Aku berhenti meminta izin untuk merasa aman. Aku berhenti memanggil kekerasan sebagai salah paham. Di akhir pekan, aku mengunjungi orang tuaku. Rumah lama dengan lantai dingin dan kursi rotan yang berderit. Ibuku menatapku lama, lalu berkata, "Kamu berubah." Aku tersenyum. Aku kembali. Kami minum teh. Ayahku memperbaiki radio tua. Tidak ada pembahasan besar. Hanya hal-hal kecil yang menguatkan. Aku menyadari betapa lama aku hidup dengan bahu terangkat, seolah siap menerima beban yang tidak seharusnya. Berbulan-bulan kemudian, kasus itu menemukan jalannya sendiri. Aku tidak mengikuti setiap detail. Aku hanya menerima kabar ketika perlu. Nama-nama disebut. Pertanyaan diajukan. Tidak semua kebenaran terlihat jelas di ruang publik. Tapi cukup untuk menghentikan pola. Cukup untuk membuat api kehilangan bahasa. Aku berjalan pulang suatu malam dengan hujan ringan. Lampu jalan memantul di aspal. Aku tidak terburu-buru. Aku menikmati langkahku sendiri. Ketika ponselku bergetar, itu hanya pesan pengingat jadwal besok. Tidak ada nomor asing. Tidak ada tanda tanya. Di rumah, aku mematikan lampu dan berdiri sejenak dalam gelap. Keheningan kini bukan ancaman. Ia ruang untuk bernapas. Aku menutup mata, merasakan tubuhku hadir sepenuhnya, di sini, sekarang. Aku tidak mengklaim semuanya sembuh. Luka tidak menghilang begitu saja. Ia menjadi jaringan parut, tanda bahwa sesuatu pernah rusak dan disatukan kembali. Jaringan parut tidak selembut kulit awal, tapi lebih kuat. Aku menulis satu kalimat di buku catatan, bukan sebagai kronologi, tapi sebagai pengingat. Aku berhak atas rasa aman. Aku menutup buku itu, mematikannya bersama lampu terakhir. Di tempat tidur, aku menarik selimut dan membiarkan tidur datang tanpa berjaga. Api telah padam. Yang tersisa bukan abu, melainkan ruang. Dan di ruang itu, aku hidup.